Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau bahas kecepatan sudut, periode, dan frekuensi dari gelombang berjalan. Kalau misalnya ini adalah gelombang berjalan ya, digambarkan seperti ini. Kemudian kita tahu ya kalau persamaan simpangan adalah Y sama dengan A sin omega T plus minus KX. Dalam persamaan simpangan ini, kecepatan sudut ditunjukkan oleh omega yang ini. Jadi nanti kalau dalam persamaan, lihat aja angka atau yang ada di nempel di T itu, ya yang nempel di T itu adalah omega atau kecepatan sudutnya. Tapi kalau misalnya mau dihitung, bisa digunakan rumus omega sama dengan 2 pi f, di mana F-nya adalah frekuensi. Kemudian bisa juga dari 2 pi dibagi T, di mana T-nya ini adalah periode. Ya, jadi bisa dari frekuensi ataupun periode. Kemudian yang kita tahu ya, frekuensi dari gelombang itu bisa kita cari dengan rumus N dibagi T, di mana N ini adalah jumlah gelombang yang terbentuk, kemudian T ini adalah waktu. Ya, atau misalnya periode, kita mau cari berapa periodenya, itu bisa dihitung dengan T dibagi N, di mana T adalah waktu, N adalah jumlah dari gelombang yang terbentuk. Nah, kemudian untuk F dan T dia punya hubungan nih. Jadi karena ini dilihat rumusnya kebalik ya, N per T ini T per N, T itu bisa didapat dari 1 dibagi F. Nah, sama F juga bisa didapat dari 1 dibagi T. Gitu. Untuk menentukan jumlah gelombang, di sini kita punya soal di mana ada persamaan simpangan gelombang Y sama dengan 10 sin pi dalam kurung 0,4 T min 0,5 X. Kemudian kita diminta untuk menghitung kecepatan sudut, frekuensi, dan gelombangnya. Untuk kecepatan sudut, kita tinggal lihat aja dari persamaan gelombang. Tapi persamaan gelombangnya kan ini masih di luar pi-nya ya. Kita kedalamin dengan cara dikali. Jadi pi kali 0,4 T jadi 0,4 pi T gitu ya. Kemudian pi kali 0,5 X jadi 0,5 pi X. Jadi masing-masing ada pi-nya. Nah, selesai sampai sini, kita highlight atau kita tandai yang ini. Yang nempel di T ada 0,4 pi. Maka 0,4 pi adalah nilai kecepatan sudutnya. Ya, jadi omeganya adalah 0,4 pi radian per sekon satuannya. Kemudian untuk frekuensi gelombang di sini bisa kita hitung kan kalau omega kecepatan sudut itu bisa dihitung dari 2 pi f, berarti di sini f-nya bisa kita cari dari omega dibagi 2 pi ya. 2 pi-nya geser ke sebelah. Jadi kita hitung frekuensi dengan cara omega atau kecepatan sudutnya dibagi 2 pi. Kita udah tahu tadi kecepatan sudutnya adalah 0,4 pi dibagi 2 pi gitu kan. Nah, ini sama-sama pi boleh kita coret. Jadi kita tinggal bagiin 0,4 dibagi 2. Ya, 0,4 bagi 2 adalah 0,2 Hz satuannya ya. Selesai dapat frekuensinya. Terakhir, periode gelombangnya. Nah, T ya. T besar sama dengan kita cari dari 1 dibagi F. Ya, 1 dibagi F, F-nya kita udah dapat 0,2, sehingga F-nya kita turunin di sini ya. 1 dibagi 0,2, dapat 5 sekon atau 5 S. Sampai sini sudah terjawab semuanya. Kalau misalnya ada persamaan gelombang, kemudian mencari kecepatan sudut, frekuensi, dan periode. Nah, sekarang kita coba soal dengan gambar. Ya, gambar ada perambatan gelombang, kemudian jika untuk menempuh jarak 6 meter memerlukan waktu 3 sekon, maka tentukan periode, frekuensi, dan kecepatan sudut gelombang tali tersebut. Di sini yang perlu kita tandain ya, kita punya clue atau petunjuk jarak 6 meter perlu waktu 3 sekon. Nah, kita cek ya, jarak 6 meter kan kalau digambar tuh 6 meter di sini. Nah, 6 meter di sini, gelombang yang terbentuk dari awal nih dari sini sampai ke 6 meter adalah 1,5 ya, karena kita tahu satu gelombang adalah satu puncak dan satu lembah. Kalau dari sini sampai sini kan satu gelombang, kemudian ini ada satu puncak lagi, berarti ini setengahnya gelombang. Jadi kita punya 1,5 gelombang. Nah, itu adalah clue tuh. Jadi, kalau misalnya waktunya 3 sekon, terus untuk menempuh 1,5 gelombang, atau 1,5 itu artinya 2 kali 1,
2 ditambah 1, 3, kita buat pecahan biasanya adalah 3/2, maka kita bisa cari periode dengan T dan N di sini. Ya, periode dan frekuensi bisa dicari dari situ. Kita hitung periode dari waktu dibagi banyaknya gelombang. Waktu yang diperlukan 3 untuk menempuh 3/2 gelombang. Ini langsung aja kita bagi. Jadi 3 dibagi 3/2. Di sini masing-masing tiganya ya boleh kita coret. 3 di atas, 3 di bawah, sedangkan 2 ini bisa naik ke posisi atas. Jadi T atau periodenya adalah 2 sekon. Nah, ketemu ya, lanjut. Frekuensi bisa dihitung dari 1/T. Ya, karena kita udah dapet T-nya 2 sekon. Jadi tinggal sama dengan 1/2 Hz atau setengah ya, atau setengah itu nilainya 0,5 Hz. Nah, terakhir kecepatan sudut gelombang tali. Dengan cara apa? Dengan cara omega sama dengan 2pi per T. Ada lagi satu lagi, boleh 2pi kali F. Itu juga sama bisa karena kita punya periode atau frekuensi bebas ya mau yang mana. Misalnya kita pakai 2pi per T. T-nya 2 sekon sehingga 2pi dibagi T 2 sekon adalah 2 epi radian per sekon. Jadi habis ya 2 di bawah dengan 2 di atas.